anak-anak semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Selamat datang di kelas IPA. Kelas IPA asik dan menyenangkan. Adapun materi kita kali ini adalah tentang gerak pada tumbuhan. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan? Dan bagian apa saja tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, mari kita sama-sama melihat video pengamatan berikut ini. Sama-sama kita perhatikan video pengamatan berikut ini. Ini adalah tumbuhan putri malu. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Kemudian kalian pasti penasaran bagaimana daun putri malu dapat menutup. Ketika daun putri malu dikenai rangsangan, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Dapat kita simpulkan dari hasil pengamatan daun putri malu tadi bahwa tumbuhan putri malu juga dapat bergerak. Apakah tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan? Gerakan apa saja pada tumbuhan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas tentang materi ini, tentang gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Adapun sistem gerak pada tumbuhan yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak yang disebabkan oleh faktor dalam atau oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak mengalirnya sitoplasma. Jika kamu mengamati contoh gambar berikut ini, tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut juga dengan kloroplas. Nah, jika kamu mengamati, melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Berikutnya, sistem gerak pada tumbuhan yang kedua, gerak higroskopis. Bergerak karena pengaruh kadar air. Contohnya, pecahnya buah polong-polong, kacang kedelai, kapas, dan lain sebagainya. Karena terjadi perubahan air di dalam sel secara tidak merata, sehingga membuat polong-polong tersebut terbuka. Berikutnya, gerak yang ketiga, gerak esionom. Gerak ini gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Bisa jadi oleh faktor lingkungan sekitar. Ada 3 macam gerak esionom ini. Pertama, gerak tropisme. Kedua, gerak taksis. Ketiga, gerak nasti. Nah, mari kita pelajari ketiga jenis gerak esionom ini. Gerak yang pertama yaitu gerak gisme. Gerak ini terdiri dari gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme ini gerak tumbuhan yang disebabkan sentuhan atau persinggungan. Contohnya di sini, melilitnya sulur tumbuhan pada sebatang kayu yang ditancapkan di dekatnya. Ini adalah tumbuhan labu siam. Video tersebut terlihat sulur-sulur yang melilit pada suatu tempat tumbuh atau persinggungan pada sebatang kayu yang di dekatnya. Berikutnya, gerak yang kedua, gerak taksis. Gerak yang dipengaruhi adanya rangsang cahaya. Adapun macam-macam gerak taksis ini terdiri dari fototaksis,
dan kemotaksis. Nah, kita akan bahas tentang gerak kemotaksis, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya di sini, gerak spermatozoa pada lumut dan paku. Nah, ini adalah tumbuhan lumut yang berproduksi secara seksual akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid yang mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Nah, ini dia spermatozoid. Bisa kalian cek pada gambar tersebut. Berikutnya gerak yang ketiga, gerak nasti. Gerak tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, seperti gerak niktinasti. Gerak ini gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi adanya rangsang berupa kondisi siang hari dan kondisi malam hari. Contohnya mengucuknya daun lamtoro pada kondisi siang hari dan menjelang malam hari. Ini adalah tumbuhan lamtoro atau disebut juga dengan petai Cina. Daunnya akan membuka pada siang hari karena adanya rangsang berupa kondisi siang hari. Ini adalah daun lamtoro mengucup atau menutup pada kondisi sore hari menjelang malam. Bisa kalian lihat perbedaan pada foto tersebut. Gerak nasti berikutnya, gerak seismonasti. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu saat disentuh. Nah, mari kita lakukan percobaan atau pengamatan pada daun putri malu berikut ini. Adapun alat dan bahannya, pertama tumbuhan putri malu, kedua es batu, ketiga lilin atau korek api, keempat stopwatch atau jam tangan. Cara kerjanya bisa kalian cek sebagai berikut. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan percobaan tersebut dengan kelompok kalian. Tapi sebelum kalian mengerjakannya, jawab dulu pertanyaan soal refleksi berikut ini. Nah, jika semua pertanyaan tadi kalian jawab iya, maka kalian dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, jika kalian ada pertanyaan tersebut kalian jawab tidak, maka kalian dapat mengulangi kembali materi tersebut. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita kali ini. Jangan lupa untuk diulang-ulang materinya dan tetap semangat terus. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.